muallimina ya Allah. Allahumma ighfir li muallimina ya Allah. Allahumma ighfir li muallimina ya Allah. Bismillah doa. Puji syukur kami panjatkan kepada hadiran ilahi Rabbi atas limpahan nikmat dan karunia-nya. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadirkan kepada junjungan paling baiknya ciptaan Allah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, ahli baitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Makalah ini kami tulis sebagai salah satu hasil belajar kami siswa kelas 12 agama 1 Madrasah Aliyah Kompes Darul Khairat, yang mana makalah ini bercirikan atau yang berjudul Nilai-nilai Mulia Asmaul Husna. Dengan penulisan makalah semoga bisa memicu kepada pencapaian dan tujuan kami sebagai pelajaran Madrasah Aliyah Kompes Darul Khairat. Adapun isi materi makalah ini bersumber dari beberapa Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Dengan demikian, akhir kami dengan segala kekurangan yang melekat pada makalah ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca semua dan para guru agama merupakan suatu hal yang diharapkan. Semoga segala ikhtiar kami diridhokan Allah Subhanahu wa taala. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan yang dibawakan oleh saudara kami yakni Elden Stephen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya di sini akan menjelaskan beberapa pengertian ataupun menjelaskan Allah dengan sifat ar-Razzaq. Yang pertama adalah pengertian ar-Razzaq. Ar-Razzaq ini adalah berasal dari kata Razzaq yang artinya rezeki. Nama lain Allah adalah Ar-Razzaq, yang artinya adalah Allah yang memberikan rezeki kepada manusia dengan secara berulang-ulang. Bahkan Imam Al-Ghazali pun menjelaskan arti Ar-Razzaq. Arti Ar-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan mencari rezeki, serta Dia yang mengantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmati. Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Sebagai makhluk kita memiliki kewajiban untuk berusaha atau ikhtiar untuk mendapatkan apa yang menjadi kita. Rezeki ini bukan hanya kepada manusia saja yang dapat mendapatkannya, tetapi burung yang ada dalam sangkar, janin yang sedang di dalam janin ibunya, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lainnya. Semua rezeki yang telah Allah sediakan dan rezeki yang Allah sediakan tidak akan pernah habis. Kemurahan dan kasih sayang Allah kepada kita bila mana kita hitung sangat sulit sekali untuk diberikan kebencian. Kira-kira berapakah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Tiada seorang pun dapat memberikan kebencian tersebut. Bahkan seorang profesor pun tidak akan mampu memberikan kebencian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha." Yang artinya, wa in ta'udzu, dan apabila kamu menghitung nikmat Allah dan atas nikmat Allah la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan menghitung. Dari sini dapat kita ambil 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah betapa besar kemurahan dan kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua adalah itulah alasannya mengapa Allah membiarkan kita menghitung terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah tiada amal lain pun yang Allah khususkan kepada hamba-Nya. Dan sini timbul pertanyaan, sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah? Jawabannya pasti sudah, tetapi belum sepenuhnya. Maka dari itulah kita gunakan badan sejarah kita ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan beribadah ini dapat menjadi tanda rasa syukur kita atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Maksudnya, la in syakartum, dan saya apabila kamu telah benar-benar mensyukuri nikmat-nikmat yang telah berikan kepada Allah, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat tersebut.
Wala in kafartum, dan apabila kamu mengkufuri dalam artian tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan itu, kata Allah, inna adzabil syadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Maka dari itulah, marilah kita bersyukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga di sini salah satunya manfaat rezeki ke jalan yang benar. Dan cara bersyukur kepada Allah pun bukan cuma hanya itu saja. Jika kita membelajarkan sebagian harta kita ke jalan yang benar, itu juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yang artinya, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah. Dan bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat itu? Yang pertama adalah dengan lisan ini kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah marilah hati ini kita bersengaja untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Yang ketiga adalah marilah kita semua gunakan nikmat zahir, nikmat batin yang telah Allah berikan kepada kita untuk apa? Yaitu untuk menjalankan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan yang Allah larang kepada kita. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu tentang diri saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara lisan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjuti acara yang kedua, yakni yang disampaikan oleh saudara kami Ahmad Dedi bin Sulaiman alaihi tafadhal mas'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina wa ayunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita sekarang bisa berkumpul dengan berkat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Selawat tertinggal salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, sosok paling mulianya Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa yang sallim. mana beliau telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni adanya Islam wal iman. Saya sebagai kelompok pertama menjelaskan tentang Al-Hadi, yang mana Al-Hadi ini mempunyai dua. Yang pertama, berharap terus mendapatkan petunjuk. Yang kedua, berharap secara konsisten menjaga aneka petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk. Kita semua ingin mendapatkan petunjuk ridha inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kelak kita masuknya surga itu berkatnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jika saya dan kalian ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ingin disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kita semua bahagiakan kedua orang tua. Karena kenapa? Karena hakikatnya kita membahagiakan kedua orang tua, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan bahagia melihat kita. Karena kenapa? Karena kita telah membahagiakan kedua orang tua. Tapi sebaliknya, kalau kita telah durhaka kepada orang tua sampai-sampai kita telah meneteskan kedua air mata, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan balaknya kepada kita. Sampai-sampai Allah telah menurunkan balaknya kepada kita, dan ketika kita mati kita telah dimasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita yang berada di sini termasuk golongan ukul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua jelas dilarang oleh agama. Bahkan dosa besar yang setara dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita tidak durhaka kepada orang tua, itu petunjuk masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala kita. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua kita, maka jelas kita gak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada empat contoh orang yang durhaka kepada orang tua. Yang pertama,
dia dianggap kafir hidupnya. Yang kedua, solatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mendapatkan ridha dari orang tua, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mendapat ridha untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang pada sini termasuk golongan orang yang berbakti kepada orang tua. Berkat berbakti kepada orang tua, disitulah kita mendapatkan ridha, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama orang tua kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami pribadi. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melewati lisan kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti sesi yang ketiga, yaitu pembukaan untuk pertanyaan kepada audiens, yang mana bagi audiens yang ingin mau bertanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai kelompok 2 akan bertanya tentang rozat. Apakah dengan menghormati orang tua, apakah jelas mendapatkan petunjuk dari Allah? Saudara dia akan menjawab. Silakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan kita Maulana Ahmad, Ilham Maulana Ahmad tentang tadi, apakah menghormati itu jelas mendapatkan petunjuk kan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita ikut hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya begini, ridallahu fi ridal wali wa subtullahi fi subtil wali. Ridho restu kedua orang tua itu terletak di ridho restu orang tua, tapi mukanya Allah Subhanahu wa taala itu terletak di mukanya kedua orang tua. Jadi begini, kalau kita ingin mendapatkan ridho, maghfirah dari Allah, itu terletak di kedua orang tua kita semua. Kamu ingin masuk surga, kamu hormati dulu orang tua kamu. Tapi sebaliknya, kamu durhaka kepada orang tua kamu, di situlah Allah Subhanahu wa taala muka kepada kamu. Sebab kamu muka, di situlah Allah Subhanahu wa taala masukkan kamu ke dalam neraka. Paham? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saudara Ilham sudah merasa puas dengan jawabannya saudara Ahmad ini? Sudah. Dalam penjelasan Al-Hadi saya sudah puas dengan jawaban tersebut. Sekian, terima kasih. Apakah audiens sudah merasa puas dengan jawaban tersebut? Tidak. Saya dari kelompok 2, saya dari kelompok 5 tidak setuju dengan pengertian bab al-rozat. Saya ingin bertanya kepada Eden yang menjelaskan tentang bab al-rozat ini. Apakah rezeki Allah hanya diberikan kepada manusia saja? Tolong dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Hendra Wiranadi. Dari sini ada pertanyaan mengenai tentang ar-rozak. Pertanyaan adalah, apakah rezeki Allah itu hanya diberikan kepada manusia saja? Jawabannya tentu tidak. Rezeki tersebut diberikan kepada seluruh makhluknya. Seperti bahkan bukan hanya manusia saja, bahkan burung yang disangka cacingan dari dalam tanah dan janin yang masih dalam janin ibunya, itu pun diberi rezeki kepada Allah. Dan rezeki itu pun tidak pernah habis untuk kepada makhluknya. Rezeki, jadi jawaban yang tepat paling jelasnya adalah rezeki Allah itu tidak diberikan kepada manusia saja, tetapi seluruh makhluknya. Sekian atas jawaban yang saya ketahui.
Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saudara Hendra sudah merasa puas dengan jawabannya saudara Elden? Saya selaku kelompok 5 kita merasa puas atas jawaban saudara Elden. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Cukup sekian makalah ini dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri pertanyaan kepada